Kita menuju ke kabar berikutnya. Jajaran Polda Kaltara berhasil menggagalkan peredaran narkotika jenis sabu. Ratusan kilogram sabu berhasil diamankan dari sebuah hotel di kawasan Tanjung Selor. Aparat kepolisian juga berhasil meringkus 5 tersangka dengan peran yang berbeda. Pihak kepolisian menyebut kondisi geografis Kaltara yang berada di perbatasan Republik Indonesia dengan Malaysia sangat rentan menjadi jalur dan sasaran peredaran narkoba lintas negara. Untuk mengetahui lebih detail, sudah bergabung bersama kami rekan jurnalis Tribun Kaltara, Maulana Ilhami Faudi yang kini akan menyampaikan laporan. Halo Faudi. Halo rekan Dea, selamat sore Tribuners. Faudi, bisa Anda jelaskan bagaimana proses pengungkapan kasus pengedaran narkoba jenis sabu seberat ratusan kilogram ini? Ya baik rekan Dea dan Tribuners. Proses pengungkapan kasus penyelundupan sabu seberat 126 kg ini sebenarnya sudah dilakukan oleh pihak Direktorat Narkoba Polda Kaltara selama 2-3 bulan terakhir yang mengindikasikan akan adanya kedatangan sabu dari Tawau, Malaysia. Dan pada tanggal 1 Agustus kemarin, akhirnya pihak Polda Kaltara berhasil mengamankan 2 orang yang diduga pelaku, yang kemudian kedapatan membawa 5 tas berukuran besar. Di dalamnya terdapat 100 kantung plastik yang di dalamnya terdapat 126 kg narkotika jenis sabu. Begitu rekan Dea. Ya Faudi. Disebutkan juga para pelaku yang ditangkap ini memiliki peran yang berbeda. Apa saja itu, Faudi? Baik, setelah pihak kepolisian mengamankan 2 pelaku yang berada di hotel di Tanjung Selor, pihak kepolisian kemudian mengembangkan kasus tersebut dan berhasil mengamankan 2 pelaku lainnya yang berperan nantinya sebagai pengedar narkoba sabu itu di wilayah Kalimantan Timur. Keduanya berhasil diamankan oleh pihak Polda Kaltara di wilayah Sangatta, Kutai Timur, Kalimantan Timur. Dari hasil pengembangan 2 tersangka tadi, pihak kepolisian juga berhasil mengungkap 1 orang tersangka yang diduga sebagai pengendali dari jalannya peredaran narkotika lintas negara ini. 1 orang tersebut dengan inisial DK ternyata adalah tahanan dari Lapas Bontang, Kalimantan Timur. Dari tangan DK lah kemudian narkoba jenis sabu ini berhasil diselundupkan gitu dari Malaysia masuk ke Kaltara dan nantinya akan diedarkan di wilayah Kalimantan Timur. Gitu kan dia. Ya, Faudi. Informasinya tadi juga disebut bahwa kondisi geografis Kaltara yang menyebabkan riskan dengan peredaran sabu ini ya. Lalu apa langkah yang diambil pihak aparat Polda Kaltara ini untuk menelusuri jaringan peredaran sabu? Baik, dari pihak Polda Kaltara sendiri saat ini mereka selain memeriksa kepala 5 tersangka tersebut, mereka juga terus menelusuri jaringan dari narkoba lintas negara ini. Selain itu, pihak Polda Kaltara juga telah berkomunikasi dengan konsul Kedubes Indonesia di Tawau, Malaysia, dan bila nantinya ada indikasi bahwa ada peran dari jaringan internasional seperti warga negara asing, pihak Polda Kaltara akan menerbitkan red notice begitu kepada Interpol agar nanti bisa kerjasamakan atau ekstradisi akan adanya tangkap tahanan. Selain itu, pihak Polda Kaltara juga kini tengah menyisir jalur-jalur mana saja yang selama ini kerap digunakan sebagai penyelundupan narkotika jenis sabu, baik di jalur darat maupun di jalur laut, sehingga beberapa pelabuhan-pelabuhan yang tidak resmi, tidak legal saat ini tengah disisir oleh pihak Polda Kaltara untuk nantinya mengungkap lebih jauh sebesar apa jaringan narkotika yang berhasil diungkap kali ini. Mengingat 126 kg sabu yang berhasil diungkap oleh jajaran Direskoba Polda Kaltara, ini adalah yang terbesar sepanjang sejarah Polda Kaltara berdiri sejak 2018 lalu. Begitu rekan Dea.
Ya, Faudi. Tribuners, tadi rekan kami juga berhasil mendapatkan keterangan terkait kasus peredaran narkoba ini oleh Kapolda Kaltara Irjen Bambang Kristiono dan juga Wakapolda Kaltara Brigjen Erwin Zatma. Berikut liputan selengkapnya. Kita sadar bahwa di wilayah kita ini berbatasan dengan Malaysia dan yang sudah sering diungkap juga tentang peredaran narkoba di wilayah kita. Diharapkan ke depan bisa lebih aktif lagi baik masyarakat maupun kita sehingga dapat menangkal barang-barang yang masuk ke wilayah kita. Jadi rekan sekalian, saya himbau bisa berikan nanti ke masyarakat mungkin sekali dua kali bisa lolos. Selanjutnya pasti akan tertangkap, hanya tinggal tunggu waktu. Kita pun asalnya dari wilayah kita itu berasal dari luar negeri, aksesnya di mana-mana. Kita sudah dapat dukungan dari Mabes Polri, peralatan yang super canggih untuk berdetek. Jadi ada informasi masyarakat kita olah. Kita ikuti selakurasi bergerak tidak. Jadi ini pun tidak soal yang dapat tidak memakan waktu bergerak untuk membuluti segala macam ini. Saya harapkan ini kejadian tidak akan lagi ada lagi di wilayah kita. Kita bayangkan 5 kilo ini kalau dimakan mungkin suatu Kalimantan Utara bisa makan meninggal semua 800.000 orang bagi penduduk ini semua mati tidak habis dengan obat ini. Ini adalah puncak pola diri, ini adalah prestasi daripada narkoba. Puncak pola diri kurang lebih 3 tahun. Artinya narkoba ini direktorat narkoba betul-betul bekerja. Kemudian saya tambahkan sedikit yang tadi disampaikan terkait dari aktivitas masyarakat. Karena ini awalnya ini dari awal ini informasi awal. Artinya pasti ada, saya kira pasti ada keterkaitan antara negara A dengan negara B. Makanya komunikasikan, tapi nanti akan dibuktikan secara